Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang udah subscribe, makasih. Teman-teman, sebelum aku menjelaskan lebih lanjut, sebelumnya aku minta maaf dulu. Tetangga aku sedang renovasi, jadi otomatis jadi lebih berisik ya teman-teman ya. Harap dimaklumi karena kita hidup bertetangga di dunia ini ya. Jadi teman-teman gak usah pusingin tentang suaranya, konsentrasi ke aku aja. Namanya orang mau renovasi kan, masa kita larang ya kan, karena lain waktu juga kita yang renovasi ya, ada kebutuhan juga, tolong dimengerti dan jangan dikomplain sarangi. Hari ini akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang awalnya cuek namun sekarang mulai mencari kamu. Yang awalnya cuek namun sekarang mulai mencari kamu. Sora akan ingetin bahwa pembacaan tidak bisa untuk semua orang ya. Mungkin bisa saja 100% cocok cuma setengah, cocok cuma 20%, aku nggak tahu ya. Karena ini untuk banyak orang, gak usah baper-baper amat ya. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Kalau memang kamu pingin yang, aduh Sora, aku nggak mau pusing deh, aku mau yang cocok sama aku, yang resonan sama aku, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke teman-teman, mari kita lihat dulu energi dari seseorang yang awalnya cuek tapi sekarang mulai nyariin kamu. Oke. Teman-teman, energi pop up ya. Orang ini tuh bisa aja tiba-tiba muncul, tiba-tiba nongol, gak ada angin, gak ada hujan ya, kalau bahasa mamanya Sora gitu ya. Dia itu tiba-tiba menggapai kamu atau mencari kamu ya. Entah memang dia datang ke kamu secara fisik, nongol di depan kantor kamu, nongol di depan rumah kamu gitu ya, muncul ya, mengunjungi kamu ya, atau memang dia tiba-tiba saja mungkin mengirimkan chatting ke kamu, atau mungkin mulai kirim kamu email atau telepon atau apapun itu ya. Intinya adalah suatu kejutan, kamu tidak menyangka, kok kenapa ya tiba-tiba dia itu bisa mencari kamu, kok tiba-tiba nongol, kok tiba-tiba datang hadir ke dalam hidup kamu nih teman-teman ya. Sesuatu yang bikin kamu sebenarnya terkejut ya, karena mungkin tidak menyangka ya. Oh, ternyata teman-teman ada energi merasa bersalah. Jadi orang yang tiba-tiba datang ini ke kamu, tiba-tiba yang awalnya cuek itu nyariin kamu ya, ternyata dia datang dengan sebuah energi yang cukup berat, energi merasa bersalah ya teman-teman sama kamu. Ada sebuah energi merasa bersalah ya, dan mungkin banget ya dia itu datang sama kamu, dia itu mau minta maaf atas kesalahannya dia sama kamu, karena dia merasa menyesal ya, sama kesalahan dia sama kamu, sengaja ataupun tidak ya. Tapi orang ini juga datang ke kamu tuh sebenarnya ya cukup nguatin diri, cukup berani-beraniin diri gitu ya. Karena kalau Sora lihat sebenarnya orang ini malu ya. Malu karena memang ternyata mungkin sudah salah sama kamu, tapi sebelumnya mungkin nggak minta maaf, terus sudah dia yang salah, dia nggak minta maaf, dia malah menghindari kamu dan sebagainya ya. Sehingga mungkin banget dia itu malu untuk ngadepin kamu, karena ternyata mungkin banget dia salah tapi dia nggak minta maaf, dia ngindar gitu ya. Atau dia datang ada perlu sama kamu, intinya dia sebenarnya datang itu sebenarnya dia berusaha memberanikan diri lah ibaratnya ya, karena sebenarnya kalau ditanya nggak berani dia, seperti gambarnya ya, nggak berani dia dangak untuk natap kamu sebenarnya ya. Dia butuh keberanian untuk datang ke kamu. Kenapa sih Sora emangnya dia ngerasa bersalah gitu ya? Karena di sini ada energi toxic love ya. Jadi memang hubungan ini itu kayak banyak banget dramanya, kayak banyak banget situasi hubungan yang belum tentu positif ya, gitu loh. Jadi bisa saja ada hal-hal atau interaksi di antara kalian yang jatuhnya itu mengarah ke arah yang toksik ya. Contoh, dia salah tapi dia nggak mau minta maaf sama kamu. Itu tuh cara-cara indikasi salah satu ketoksikan ya.
udah salah tapi dia nggak mau minta maaf ya. Malah mungkin victim mentality, gaslighting, dia yang salah seolah-olah kamu yang dibuat salah, atau ngeles ya, nggak mau, menghindar, ego gitu ya. Kalau udah salah nggak mau minta maaf, ngeles, nyalahin balik dan sebagainya ya. Jadi intinya tuh hubungannya itu dramatis ya. Dan di satu sisi lain ada hubungan yang juga banyak sekali kalau dibilang sayang-sayang, kalau dibilang cinta-cinta, tapi kalau dibilang kesel juga ada keselnya. Ya, jadi namanya love-hate relationship ya. Hubungan cinta yang cinta tapi benci, benci tapi cinta. Itu gimana tuh ya? Jadi hubungan yang nano-nano banget nih rasanya gitu ya. Kamu sayang sama dia tapi di satu sisi kamu kecewa sama dia. Dan sebaliknya gitu ya. Jadi ini hubungan yang memang kompleks gitu ya. Perasaannya juga sangat-sangat berlawanan. Dan orang ini sangat-sangat punya hasrat yang kuat sama kamu ya. Ada energi perasaan yang sangat intens. Terus habis itu di sini ada energi hasrat yang sangat kuat. Jadi sangat mungkin saat ini sangat mungkin dia itu sangat berhasrat sama kamu, baik secara seksualitas ataupun secara energi hasrat diri ya. Jadi secara tubuh dia sangat mungkin menginginkan kamu, secara energi juga dia sangat mungkin menginginkan kamu. Ada hasrat yang membayang-bayang kamu terus ya, berfantasi terus soal kamu dalam bayangan 17 tahun ke atasnya dia itu ya teman-teman ya. Dan kedatangan orang ini yang nyariin kamu itu mungkin banget karena ada energi dia mendapatkan intuisi, mendapatkan firasat batin yang seperti mengarahkan atau menunjukkan segala pertanda, segala jalan itu menuju ke kamu, pergerakan dia ke kamu gitu loh intinya ya. Nah, intuisi ini dia dapatkan dari mana? Dari banyak hal-hal yang dia lihat, hal-hal yang dia rasakan, hal-hal yang dia dengar, hal-hal yang dia temui, sesuatu yang mungkin dia baca yang mengingatkan soal kamu. Dan tidak sedikit juga yang mungkin mendapatkan firasat atau bimbingan itu melalui mimpi. Mungkin terakhiran ini dia sering banget mimpiin soal kamu ya, mimpiin tentang kesalahan dia sama kamu, gimana dia sama ini belum minta maaf dan dia harusnya minta maaf sama kamu ya. Dan di sini juga ada energi kalau aku lihat di sini ya, ada satu energi dari kalian juga yang menonton ini, banyak punya energi keyakinan bahwa pada akhirnya orang ini akan bergerak ke kamu gitu ya. Ada energi faith ya. Jadi gimana pun juga, sejauh apapun orang ini melangkah ataupun pergi ya, kalian itu sudah punya satu energi keyakinan bahwa pada akhirnya orang ini akan bergerak ke arah kamu ya. Ada energi faith ya, ada satu energi keyakinan pergerakan dari orang ini ke kamu. Sekarang kita lihat dulu gitu ya. Di sini ada ya, siapakah ciri-ciri si orang ini yang awalnya cuek tapi lalu datang ya mencari kamu ya. Teman-teman, orang ini mengalami situasi banyak sekali kejatuhan ya, namanya the tower moment ya. Apa yang sudah dibangun itu mengalami banyak periode sulit, seperti banyak hal-hal tidak kondusif. Mau ngerjain ini juga susah, mau ini itu pun seperti tidak mendapat dukungan, energi yang terhimpit dengan keadaan. Kalau Sora lihat, orang ini mungkin banget sedang mengalami banyak hal-hal itu nggak mulus dalam hidupnya dia, entah dalam pekerjaannya, entah dalam keluarganya, entah dalam kehidupan pribadi dia tuh jadi banyak masalah di sini dan di situ. Tidak semua, tapi kamu mungkin banget berdealing dengan seorang yang sudah pernah menikah. Jadi yang statusnya duda gitu ya, entah dengan anak atau tanpa anak ya, duda atau janda ya, divorce gitu ya, pisah gitu ya. Entah resmi ataupun udah baru, entah itu resmi atau dalam status baru ditalak aja, atau dalam status baru pisah rumah aja. Karena orang tuh zaman sekarang teman-teman
Itu beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu orang itu ya namanya pisah ya pisah gitu ya, beneran resmi itu pisah, cerai gitu ya. Nah kalau zaman sekarang nanti ada yang namanya baru ditalak aja gitu ya. Mungkin zaman dulu udah ada sebenarnya, tapi tidak begitu tren seperti sekarang ya. Ada yang baru ditalak tapi mungkin secara surat belum. Ada yang apa namanya baru pisah aja. Ada yang kalau zaman dulu cuma pisah ranjang, tapi kalau sekarang mungkin udah pisah rumah gitu ya, dan sebagainya ya. Lalu orang ini itu sebenarnya tipe yang ketika ada masalah pun dia menghindari masalah tersebut ya, seperti menjauhi masalah, berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri ya. Orang ini tipe yang tidak mau terbuka juga dengan banyak hal ya, mungkin dengan apa yang sedang dia hadapi, apa yang menjadi kekhawatirannya dia. Dan orang ini itu orang yang mungkin sekali belum jelas dengan apa yang dia mau ya. Bisa saja orangnya itu moody ya, entah dia itu mudah bosan, dia juga mungkin jenuh, entah dia jenuh dengan hubungannya dengan kamu, atau mungkin dia jenuh juga dengan kehidupannya dia gitu ya. Orang ini secara emosional tuh butuh banyak untuk dimengerti gitu ya. Jadi kamu pun selama ini berusaha ngalah dan ngertiin apa yang sebenarnya dia inginkan ya. Karena banyak kegalauan hati ya teman-teman. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang sebenarnya dia itu tipenya kalau udah sayang sama orang itu bisa bucin ya tipenya. Tapi di satu sisi lain dia sangat suka mungkin mengontrol, mengatur, ada sisi posesif juga. Dan orang ini masih terhambat dalam pergerakannya karena banyak hal-hal yang membuat dia itu terhambat ya, entah status ekonominya, keadaan keluarga dia, kondisi keuangan dia gitu ya. Orang ini berjuang ya dengan banyak sekali hal-hal yang sudah dia lewati. Jadi orang ini secara energi pun banyak yang mungkin cenderung apa namanya harus berjuang bertahan ya. Jadi energi dia tuh benar-benar dia gunakan untuk bertahan dengan segala masalah yang ada. Kita coba lihat kenapa sih emangnya dia ngerasa bersalah sama kamu. Oke, teman-teman, orang ini tuh mungkin banget ya di belakang kamu ada sneaking around. Ada orang yang di belakang kamu tuh dia diem-diem mungkin punya sesuatu yang lain ya, spending time with someone else. Jadi mungkin banget dia itu di belakang kamu ternyata mungkin ada orang lain, entah orang kedua, orang ketiga, orang kelima, orang ketujuh, aku nggak tahu, tapi ada seseorang yang lain ya, yang belum tentu dia seriusin gitu ya, tapi intinya tuh ada yang lain gitu yang membuat kamu mungkin kecewa gitu ya. Dan mungkin ketika kamu konfrontasi dia dan menanyakan dia soal kebenaran itu, dia mulailah ngeles lah, inilah itu, atau diemin kamu, justru nyuekin kamu. Oke? Dan emosi orang ini itu selalu dalam keadaan yang tidak baik ya. Jadi keadaan hubungan kalian itu seperti banyak situasi yang gloomy, ketidakjelasan ya, masalah. Ada yang sedang dia punya masalah pribadi juga, kamu juga mungkin punya masalah pribadi gitu ya. Dan kondisi yang terberat adalah dia itu sedang ekonominya kurang banget nih, karena ada yang lagi mungkin baru saja kehilangan pekerjaan, atau kerjaan dia juga cari-cari kerja belum dapet, atau mulai bisnis juga nggak bisa. Intinya secara keuangan kondisinya lagi nggak baik-baik aja ya. Sehingga ya, dia itu yang tadi Sora udah bilang, kalau ada masalah tipenya ninggalin atau ngindar ya, sehingga dia itu sangat mungkin mendiamkan kamu, nyuekin kamu, silent treatment kamu ketika ada hal-hal yang kamu tanyakan mungkin sama dia gitu ya. Ini kejelasan hubungan gimana, kenapa kok kamu ngilang, dan sebagainya ya. Jadi dia membuat dia merasa bersalah karena dia tahu respon dia, tindakan dia, perkataan dia, atau perilaku dia yang membuat urusan kalian tuh jadi unfinished business. Jadinya ada urusan yang nggak kelar gitu ya, karena menggantung nih, nggak jelas gitu ya. Tiba-tiba aja dia ngilang, nggak ngejelasin kalau memang mau putus atau mau lanjut atau gimana gitu ya. Dan
Memang salah satunya teman-teman situasi dia yang sangat-sangat menyedihkan untuk masalah keuangan ini, ya, itu menjadi pemicu yang sangat-sangat sulit ya. Jadi orang ini mungkin banget juga pengen datang sama kamu, karena ada energi dia butuh sama bantuan kamu, dia butuh pertolongan kamu di saat dia sekarang benar-benar sedang jatuh ya. Karena dia mungkin butuh dibantu, butuh ditolong, karena benar-benar dia tuh ibaratnya habis-habisan lah ya, terpuruk ya. Dan orang ini rajin banget untuk mantauin sosial media kamu, stalking kamu, mau tahu keadaan kamu sekarang gimana, kamu lagi ngapain, kamu sekarang udah ada orang baru atau belum. Sekarang yang dia lakukan adalah dia itu nyariin kamu. Kenapa sih awalnya dia cuek ya? Teman-teman, orang ini tuh punya sisi ketidakdewasaan ya. Jadi sikapnya dia kekanak-kanakan, atau mungkin banget sikapnya dia nggak peduli, acuh. Namanya anak kecil tuh kan kekanak-kanakan tuh kadang-kadang acuh, nggak mikir panjang, cuek gitu ya. Ada juga yang di sini main games ya. Dia tuh seperti nggak mau kalah sama kamu ya. Dia ngerasa kalau aku ini tuh kayak perang energi. Kamu yang nyariin aku terus atau aku yang nyariin kamu ya. Dia tuh kayak di satu sisi lain dia ngetes kamu sejauh mana kamu sayang dan cinta dia ya. Dan di sisi yang lain, dia itu nyuekin kamu karena emosi dia dan keadaan kehidupan dia yang sangat-sangat roller coaster, naik turun, makanya dia nggak stabil ya. Dia tuh berantakan secara pikiran ataupun secara perasaan, makanya cenderung cuek gitu ya. Dan memang kan dari awal kamu sudah tahu ya, banyak sekali hubungan kamu ini mengalami hubungan kejar-mengejar gitu ya. Jadi kenapa dia cuek? Karena memang ya pada saat ini, momen ini dia yang kamu lagi kejar, tapi lain waktu atau mungkin sebelumnya dia yang pernah ngejar kamu. Dan dinamika hubungan naik turun ini ditandakan karena ini memang adalah hubungan api kembar atau twin flame. Ya. Dan kenapa sekarang dia nyariin kamu? Karena dia itu selain mendapatkan energi guidance, mendapatkan energi bimbingan ya, dia banyak mendapatkan pembelajaran ya, banyak energi pembelajaran, ada energi tarik menarik antara kamu sama dia gitu ya. Dan ini energi pembelajaran secara spiritual, jadi membantu atau memproses orang ini untuk jadi lebih dewasa teman-teman ya. Apalagi dia ngerasa bersalah, salah satunya adalah diserang dengan energi dia tahu dia tuh mungkin banyak rahasia sama kamu dan menghadirkan orang ketiga. Perasaan dia gimana? Aku berharap semesta masih memberi aku kesempatan kembali ke kamu. Jadi orang ini jelas ya, karena banyak pembelajaran tadi secara spiritual, perjalanan spiritualnya dia banyak mendapatkan pertanda, mendapatkan firasat, mimpi dan sebagainya. Dia sangat berharap semesta memberikan dia kesempatan untuk kembali ke kamu ya. Karena ternyata terpisah dari kamu dan nyuekin kamu ya, lama kelamaan membuat dia merasa sangat-sangat kosong. Ada perasaan dia sangat butuh kamu ya. Dan kenapa sekarang dia baru datang? Karena selama ini dia tuh takut ngadepin kamu, jujur sama kamu juga takut ya. Ada sisi pengecut di dalam dirinya dia ya. Jadi ketika sudah tidak tahan berdealing dengan rasa bersalah itu, barulah dia bergerak ke kamu ya teman-teman. Aku masih ingin memperjuangkanmu. Aku harap kamu mau bersabar dan memberikan aku kesempatan. Dia itu nyari kamu untuk nunjukin bahwa dia pingin masih berharap untuk memperjuangkan kamu, dan kamu mau sabar dan kasih dia kesempatan. Oke? Karena tanpa kamu dia merasa sangat sepi, merasa sangat hampa. Hanya kamu yang paling setia sama dia. Ya, belum tentu orang ketiganya dia itu sesetia kamu. Ya, yang dia inginkan dari kamu dan hubungan ini, teman-teman, dia pingin kembali lagi ya, dekat lagi sama kamu, punya hubungan yang lebih kencan sama kamu lagi, kenal dekat lagi sama kamu ya.
teman-teman, dan pingin lebih terbuka. Kalau selama ini banyak rahasia dia sama kamu, dia pingin lebih terbuka dan belajar untuk tidak keras kepala, belajar untuk tidak egois ya, dengan mau-maunya dia, belajar untuk lebih mengerti kamu sih kalau Sora lihat. Jadi ini jelas energi rekonsiliasi yang dia inginkan ya. Itu makanya kenapa dia mulai nyariin kamu, karena memang yang dia inginkan kita bisa balik yuk sama-sama lagi gitu ya. Makanya dia mantauin kamu dulu gitu. Sora, nasihat buat kamu apa ya? Teman-teman, di sini ada sebuah energi kebahagiaan ya. Jadi energi kestabilan juga. Jadi sebenarnya hubungan ini ke depannya punya potensi untuk bisa bahagia sama-sama gitu ya teman-teman ya. Namun memang butuh yang namanya kestabilan dalam banyak hal ya. Ini adalah suatu hubungan yang punya pertanda positif. Ada energi star, ada energi pengharapan di sini, energi positif ya. Jadi sekali lagi ya, ketika Sora baca, Sora hanya membacakan energi bahwa apa adanya di dalam kartu ya. Jadi mungkin banget ya, banyak yang dari nonton kalian ini banyak banget energi positifnya, sehingga membawa hubungan ini itu kepada suatu perubahan atau ke arah yang lebih optimis teman-teman ya. Tuh, ada wheel of fortune, ada situasi yang mungkin bergerak atau berubah teman-teman ya. Jadi ada kesempatan. Jadi mungkin kartu Sora juga menyarankan kamu boleh memberikan dia sebuah energi kesempatan. Ketika roda waktu sudah berjalan, roda situasi sudah tidak sama lagi, akan mungkin ada kebahagiaan yang akan datang pada akhirnya. Intinya gitu. Oke? Kita coba lihat ya zodiak yang terbuka di sini. Cek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Aquarius, Cancer, Scorpio. Aquarius. Sorry, aku ulang ya. Ini bukan Aquarius. Salah lihat. Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, Pisces lagi. Pisces lagi. Ya ampun, Pisces kuat amat. Cancer lagi. Leo. 1, 2, 3, 4, 5. Dan Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat untuk alfabet yang terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang kepingin tahu jalan hidupnya dengan jelas, silahkan baca Bazi. Dan untuk teman-teman yang mungkin juga kepingin baca tarot seperti di video ini ya, Bazi itu sangat-sangat kuat energi resonansinya. Bazi itu apa? Silahkan ke Instagram Sora sudah jelasin ya. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk belajar baca tarot juga bisa. Lalu teman-teman yang kepingin Sora beli kartu belajar sama tarot sama Sora bisa, atau beli kartu di Sora juga bisa. Oke? EYOLVGYTZGSKIWNM 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan personal readingnya. Bye-bye.